Pada tahun 2017 yang lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Profesor Dr. Muhadjir Effendi MAP, meresmikan sekolah swasta Katolik SMP dan SMA 1 Padu Boarding School di Tiga Juhar, Kecamatan STM Hulu, Deli Serdang. Sekolah ini merupakan sekolah plus berasrama dan merupakan sekolah dengan gaya pembelajaran sesuai dengan mesin kecerdasan dan personality genetik. Peresmian itu ditandai dengan penandatanganan prasasti, diikuti pengguntingan pita dan peninjauan lokasi, baik bangunan yang sudah diberi fasilitas maupun yang sedang berjalan. Hadir di acara itu Pastor Provinsial Pastor Giovanni Voltan OFM Konventual, dan Pastor Kustos, Pastor Maximilianus Kalef Sembiring OFM Konventual, selaku Kustos Kustodia, Maria Tabernoda Indonesia, Asisten Jeneral untuk Asia Pastor Benedik Baik OFM Konventual, Uskup Agung Medan Monsinyur Dr. Anicetus Bongsu Sinaga OFM Kapusin, Bupati Deli Serdang H. Ashari Tambunan, Anggota DPRD Mikal Tepurba, Direktur SMP Kemdikbud, Dr. Suparno MPD, Kepala SPN Kombes Polisi Edi Yudianto yang mewakili Kapoldasu, Kadis Diksu, Arsyad Lubis yang mewakili Gupsu, Ketua Panitia Parlindungan Purba SHMM, yang juga anggota DPD RI, unsur FKPD Deli Serdang dan pimpinan SKPD terkait serta Ketua FKUB Deli Serdang, H. Waluyo. Dalam kesempatan tersebut, Mendikbud mengungkapkan, di antara kebijakan di Kemendikbud yang sedang disusun, adanya penerapan rapor berisi khusus karakter siswa di luar jam sekolah. Rapor itu mencatat semua kegiatan siswa tapi terintegrasi, dan meminta kepada semua pihak khususnya guru dan orang tua berperan menyusun rapor berisi tentang karakter siswa tersebut. Dari Kemendikbud itu mencari solusi bagaimana persoalan ini selesai, karena sudah sangat kronis, sudah lebih dari 10 tahun nggak terselesaikan. Maka kita alihkanlah beban kerja guru itu tidak atas dasar jumlah jam mengajar, tetapi beban kerja sebagai ASN, aparatur sipil negara. Di dalam peraturan ditetapkan bahwa beban kerja ASN itu 40 jam seminggu, 40 jam dinding ya. Juga ada peraturan presiden, ada keputusan presiden yang menyatakan bahwa pegawai negeri sipil itu hari kerjanya ada 5 hari per minggu. Maka ketemulah kalau 40 jam dibagi 5, ketemu 8 jam. Jadi guru maka harus berada di sekolah itu selama 8 jam minimum sehari. Penambahan 8 jam itu sebagian besar kita manfaatkan untuk program namanya penguatan pendidikan karakter. Menurutnya, rapor karakter itu menjadi tanggung jawab guru dalam menyusunnya, tapi bersinergi dengan orang tua siswa. Guru menurutnya, diwajibkan bekerja minimal 40 jam seminggu bahkan lebih banyak untuk maksud mengarahkan, membimbing siswa hingga memiliki karakter. Ia mencontohkan, misalnya siswa punya nilai matematika 5 di rapor karakternya baik, maka dapat dipertimbangkan naik ke level yang lebih tinggi, tidak harus tinggal kelas. Mendikbud juga menjelaskan bakal diterapkan tentang pendidikan menyingkat menjadi 5 hari. Guru harus bekerja 40 jam seminggu dengan waktu 5 hari, 2 hari lainnya, dimaksudkan agar guru mendidik anaknya dalam lingkungan keluarga. Uskup Agung Medan Monsinyur Dr. Anicetus Bongsu Sinaga OFM Kapusin, di dalam sambutannya mendukung sepenuhnya kebijakan Mendikbud dalam penerapan sistem pendidikan. Menurutnya tidak ada kebijakan menteri yang berujung kontraproduktif. Sama seperti pendidikan di seluruh instansi Katolik yang mengutamakan karakter. Di jajaran kami, semua sekolah Katolik bebas narkoba bahkan rokok. Sekolah Katolik adalah lembaga pendidikan berasas Pancasila dan 100% Indonesia, ujarnya. Bupati Deli Serdang H. Ashari Tambunan, berterima kasih atas kehadiran Mendikbud di Kabupaten Deli Serdang, yang tentu menjadi penyemangat untuk memajukan dunia pendidikan yang berkarakter di daerah ini, sejalan dengan visi misi pembangunan Deli Serdang yang maju, berdaya saing, religius dan bersatu dalam kebinekaan, dan berharap agar Kementerian Pendidikan RI ke depan terus memberi perhatian khusus untuk kemajuan pendidikan di Deli Serdang ini. SMP SMA 1 Padu Boarding School 3 Juhar ialah sekolah berasrama, yang memiliki ciri khas khusus, yaitu penerapan kegiatan terpadu antara sistem pendidikan formal atau sekolah dan informal atau asrama. Tujuannya ialah mendidik dan membentuk karakter pribadi yang beriman,
juga memiliki pemahaman tentang ajaran kekristenan yang baik dan benar, berbudi luhur, unggul, terampil dan memiliki daya juang. Dalam proses pembentukan karakter tersebut, selama menempuh jenjang pendidikan dan pembinaan di SMP SMA 1 Padu Boarding School, peserta didik dibimbing dan didampingi dalam menghidupi nilai-nilai 1 Padu Boarding School, dan untuk menerapkan sistem pendidikan dan pembinaan tersebut, peserta didik wajib tinggal di asrama, yang didampingi pembina asrama, guru-guru, pastor dan frater. Sekarang, mari kita lihat bersama, apa itu boarding school. Tahukah kamu apa itu boarding school? Jika belum, yuk, simak video ini sampai tuntas. Saat ini banyak orang tua yang tidak hanya mementingkan pendidikan akademik anaknya saja tetapi juga karakter. Pendidikan dan akhlak mulia, keduanya sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Realita inilah yang kemudian membuat sekolah berasrama atau boarding school menjadi begitu penting. Bagi kamu yang masih penasaran tentang sekolah boarding school, mari simak penjelasan berikut ini. Apa itu boarding school? Di dalam Oxford Dictionary terdapat penjelasan tentang hal tersebut. Boarding school is school where pupils live during the term. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bisa dikatakan sebagai sekolah berasrama sekaligus lembaga pendidikan, yang siswanya belajar dan tinggal bersama selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Artinya, siswa di suatu lembaga pendidikan, tidak hanya belajar, melainkan bertempat tinggal di lembaga tersebut. Boarding school merupakan sistem pendidikan yang menyediakan tempat tinggal berupa asrama bagi para siswa. Jadi, di sini kamu akan tinggal, menimba ilmu dan melakukan berbagai macam kegiatan di lembaga atau tempat tersebut. Sistem yang digunakan oleh sekolah ini memungkinkan terjadinya interaksi dan komunikasi yang lebih intensif antara kamu dan guru. Hal inilah yang akan membuat kemampuan kamu lebih berkembang, seperti kemampuan kognitif dan psikomotorik. Tujuan dari boarding school. 1. Pendidikan bermutu. Kamu akan memperoleh pendidikan yang bermutu dan mengintegrasikan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual dan kecakapan hidup. Selain itu, kamu akan memperoleh sistem pendidikan yang lebih efektif, kondusif, dan berdaya saing dengan sekolah-sekolah lainnya. Dijamin kamu akan menjadi generasi unggul. 2. Fasilitas terbaik. Sekolah dengan sistem boarding school, tentunya memiliki fasilitas yang lebih baik. Fasilitas ini dapat dijadikan sebagai alat penunjang kamu untuk berprestasi. Jam belajar juga akan lebih banyak, sehingga kamu memiliki waktu yang cukup untuk belajar dan mendalami berbagai mata pelajaran yang ada. 3. Bimbingan intensif. Di sini, kamu juga akan memperoleh bimbingan dan bantuan belajar yang lebih intensif dari guru pendamping, saat mengalami kesulitan belajar. Guru pendamping juga akan meminimalisir dan membentengi kamu dari pengaruh negatif yang ada di luar. 4. Melatih kecakapan sosial. Melakukan berbagai kegiatan sehari-hari secara bersama-sama, akan membuat kerukunan dan kekeluargaan menjadi lebih kuat. Hal ini akan membuat kamu memiliki kecakapan sosial yang lebih baik daripada siswa di sekolah biasa. Dan, kamu bisa membayangkan begitu serunya ketika melakukan berbagai kegiatan bersama teman-teman. Kesimpulannya adalah, boarding school adalah suatu sistem sekolah yang memiliki asrama, sehingga siswanya tidak hanya belajar di sekolah itu, melainkan juga bertempat tinggal di sekolah tersebut. Bagaimana, apakah kamu tertarik untuk mengenyam pendidikan dengan sistem pendidikan seperti ini? Nah, kalau kamu tertarik sekolah di sini, salah satu yang terbaik di Indonesia dan paling direkomendasikan adalah SMP, SMA, 1 Padu Boarding School 3 Johar. 1 Padu Boarding School 3 Johar, merupakan sekolah unggulan yang didukung oleh fasilitas lengkap, pendidik serta tenaga pendidik yang profesional. Oke, nama saya Marcel Daus Pangaribuan dan ini kembaran saya, Mika Daus Pangaribuan. Kami di sini menduduki kelas 12-nya dan kami kembar satu-satunya di sini. Kami tinggal di Jakarta dan bagi adik-adik kami yang ingin bergabung 1 Padu Boarding School 3 Johar, marilah bergabung sekarang juga. See you. Hello, my name is Andes. I live in Medan and I am a 12th grader. In this video, I want to promote this school and give you an offer to join us in SMA 1 Padu Boarding School 3 Johar. In this video, I want to tell you
what you can get from the school. If you join us, you can enhance your moral and make yourself a better individual. So I want to give, so you can join us in SMA Satu Padu Boarding School 3 Juar. Saya Timotius Mapstilaban, saya duduk di kelas 7, saya berasal dari Medan. Bagi adik-adik kami yang ingin melanjut SMP, bergabunglah bersama kami di SMP Satu Padu Boarding School. Saya Michelle Queen Ginting, saya berasal dari 3 Juar. Saya sekarang duduk di bangku kelas 7 SMP. Bagi adik-adik kami yang ingin melanjut ke tingkat SMP, mari bergabung bersama kami di SMP Satu Padu Boarding School 3 Juar. Nama saya Sarah, saya duduk di bangku kelas 7. Asal saya dari Jakarta. Untuk adik-adik kami yang ingin bergabung masuk ke tahap SMP, silakan bergabung bersama kami di SMP Satu Padu Boarding School 3 Juar. Nama saya Gamaliel Masyur Parapat. Sekarang saya berada di kelas 7 yang tinggal di Batam. Ya, adik-adik sekalian yang ingin lanjut ke SMP Satu Padu, bergabunglah bersama kami di SMP Satu Padu Boarding School. Nama saya Obama Rahman Raputan Tarigan, biar bisa dipanggil Obama. Saya duduk di kelas 7 SMP, saya berasal dari Riau di Kampar. Bagi adik-adik kami yang tercinta, yang sudah tamat SD yang mau melanjut SMP, cobalah ke SMP Satu Padu. Di sini ada pengajaran karakter dan menambah nilai-nilai positif untuk kehidupan sehari-hari. Hi, my name is Tasha Putri Bangun. I am from Singapore and I am sitting at 1242. Please come join us at Satu Padu Boarding High School. Nama saya Tasha Putri Bangun, saya berasal dari Singapura. Bagi adik-adik kami yang mau melanjutkan SMA, mari bergabung di SMA Satu Padu Boarding School 3 Juar. Nama saya Sofia Regina Buru Ginting, saya tinggal di Kunci Besi, dan sekarang saya duduk di kelas 11 dunia. Buat adik-adik kami yang ingin masuk SMA, silakan bergabung dengan kami di SMA Satu Padu Boarding School 3 Juar. Hello, my name is Yuda Efrata Mastorus. I'm from 12 Science. And now I'm living in Pekanbaru. For all of you who wants to continue your high school, please come and join us.